Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya loh, setiap orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan atau jadi hamba Tuhan harus diurapin Tuhan. Kalau tidak diurapin Tuhan, tidak ada penyertaan kuasa Roh Kudus, dia bisa jadi hamba Tuhan tapi tidak memiliki dampak dan otoritas. Kalau dia ngajar, memang dia memberi pengetahuan, tapi tidak sampai pengajaran yang merubah hati orang. Ketika seseorang dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia harus diurapin Tuhan. Saya percaya seperti yang Daud alami ketika dipanggil untuk menjadi seorang raja. Tuhan sudah mempersiapkan dirinya dengan luar biasa sekali. Harus diurapi dahulu. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sebenarnya yang membuat Daud berhasil menjadi raja yang masyhur, raja yang punya nama yang luar biasa, bahkan hidupnya di dalam perjanjian baru dipromosi Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena ada penyertaan roh Tuhan. Kita ini kalau tanpa disertain roh Kudus, ada penyertaan kuasa yang manifestasi melalui pekerjaan Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. Semua pelayanan kita itu akan, pelayanan diberkati tapi tidak memiliki dampak yang punya otoritas yang power. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuncinya adalah Roh Kudus. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kita bisa jadi hamba Tuhan yang sekolah tinggi, punya gelar tinggi, punya gelar nama baik dan lain sebagainya. Tapi kalau tanpa penyertaan Roh Kudus, kita akan seperti ahli Taurat, pinter ngajar, memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki kuasa. Jadi harusnya bagaimana? Seorang hamba Tuhan berimbang. Dia memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, harus belajar, harus memiliki pemahaman firman yang benar. Di sisi lain juga harus diurapin Tuhan. Harus ada pengurapan kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tujuannya itu menjadi saksi. Untuk kita ini menjadi saksi yang benar-benar memiliki kuasa dan otoritas, memiliki dampak. Sehingga apa yang kita saksikan tentang firman itu punya kuasa, ada otoritasnya. Dan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif sekali loh. Tapi banyak orang karena merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, karena merasa sudah tahu firman, nggak perlu lagi bayar harga. Seorang hamba Tuhan harus bayar harga di hadapan Tuhan. Kalau enggak, engkau bisa khotbah, tapi khotbahmu nggak akan menjamah banyak orang, nggak akan merubah orang. Mungkin khotbahmu bagus, kau jadi fasih lidah, tapi hanya sekedar nempel di pikiran orang saja, nempel di kepala orang, tidak sampai mengubah sampai di dalam hati. Apa yang kita sampaikan itu akan disertain Tuhan dengan urapan dan dahsyat. Apa yang kita saksikan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan itu sampai tembus sampai ke kedalaman batin orang. Kalau ada penyertaan urapan Roh Kudus, bahkan kita akan ngomong sama orang lain pun kalau tanpa urapan Roh Kudus, kata-kata kita ini hampa. Seperti senapan yang ditembakkan tanpa peluru, kosong. Hanya bunyi tapi nggak ada kuasanya. Nggak ada pelurunya. Ngomongnya kenceng, suaranya kenceng, tapi tidak ada otoritas di dalamnya. Seorang hamba Tuhan harus bayar harga di hadapan Tuhan. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia harus belajar tentunya. Menguasai firman, menguasai apa yang harus diajarkan. Dan dia juga harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Harus doa. Minimal sebagai hamba Tuhan harus di atas 4 jam setiap hari. Ya karena fokusnya kan untuk melayani Tuhan. Fokusnya melayani Tuhan yang kau harus memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Lebih banyak waktunya dibanding dengan pengusaha. Kalau pengusaha memang fokusnya untuk cari profit kok. Bisnis kelola usaha tujuannya diberkati dan membantu semua untuk pekerjaan Tuhan kok. Memang mereka panggilannya seperti itu. Tapi kalau benar real hamba Tuhan, ya harus bayar harga di hadapan Tuhan. Kita hanya belajar Alkitab, kita selidikin, kita banyak baca buku, bahkan kita punya gelar yang tinggi. Tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kata-katamu itu akan nyakitin orang malahan. Nggak ada kuasanya, nggak ada bobotnya, nggak ada otoritasnya. Seorang pelayan Tuhan harus mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dia harus benar-benar matiin dagingnya dan hawa nafsunya. Dan supaya hidupnya bisa dikontrol dan dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kalau dagingnya masih nonjol, kemauannya masih nonjol, keinginannya masih menonjol, nanti bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh kedagingan. Bayangin Bapak Ibu kalau hamba Tuhan itu dipimpin oleh dagingnya, dia akan menjadi orang yang tamak loh. Seperti Biliam. Biliam itu adalah hamba Tuhan. Nubuatannya itu orang Jawa bilang cespleng.
manjur. Tetapi motivasi hatinya itu jahat. Ketika dia diupah oleh Raja Balak untuk mengutuk orang Israel, dia tergiur dan tertarik. Karena apa? Tidak matang. Saul pun secara perawakan, dia orang tinggi, di atas rata-rata. Bagus, tapi karakternya nggak bagus. Gehasi juga sama. Yudas juga sama. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya harusnya dipakai Tuhan luar biasa. Ada urapan, ada kuasa, otoritas. Tapi kalau karakternya nggak matang, nggak melalui proses pembentukan, dimatiin dagingnya, ujungnya akan malah jadi batu sandungan dan malah menjerumuskan. Seorang hamba Tuhan kalau tidak memiliki karakter yang diremukkan, mati daging, dia akan malah menjadi batu sandungan suatu hari. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi ternyatanya belum teruji. Hamba Tuhan itu tidak bisa karbitan. Hamba Tuhan itu dibentuk Tuhan melalui proses yang lama dan panjang dan harus matang. Supaya suatu hari ketika dimunculkan di permukaan itu matang, siap. Bayangin Bapak Ibu, Saul itu jadi raja, diangkat, cepat jadi raja. Ternyata hancurnya juga cepat. Beda dengan Daud, diurapi masih muda, mukanya masih kemerah-merahan. Untuk sampai dia menjadi raja dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dibutuhkan proses peremukan yang di dalam ini loh, sampai mati ke akar, sampai ke dagingan, sampai ke akar-akarnya dicabut semua yang jahat di hadapan Tuhan. Tujuannya itu dipersiapkan ketika dia di atas, diangkat, dia tidak mudah jatuh, tidak mudah tergiur, tidak mudah terperosok. Karena kalau udah jatuh di atas akan menyeret banyak orang, kepahitan, sakit hati, tersandung hidupnya. Si Yusuf pun juga melalui proses yang mengerikan, lebih mengerikan lagi. Bertahun-tahun dia mengalami proses permukaan. Seorang hamba Tuhan harus mengalami proses ini loh. Tidak bisa hamba Tuhan karbitan. Karena kita jadi jemaat yang persembahannya gede, rajin ini, rajin itu, tiba-tiba gembalamu tertarik dengan motivasi yang ABCDEFG, terus diangkatlah jadi pendeta. Jadi pendeta karbitan. Jadi hamba Tuhan itu calling, high calling, panggilan. Harus memiliki panggilan tertinggi dalam hidupnya memang jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan jadi-jadian tanpa pembentukan dan proses, ngomongnya ngaco, khotbahnya ngaco, hidupnya ngaco. Harus melalui proses yang benar-benar dipersiapkan suatu hari untuk memberitakan kebenaran dengan otoritas dan kuasa. Harus teruji dalam segala hal. Baru apa yang disampaikan itu murni dari Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau. Memang tidak gampang. Orang kita ini masih hidup di dalam daging, seringkali kita juga terperosok, terpleset. Tapi ketika hati kita ini fokus sama Tuhan, ketika kita ini udah mulai melenceng, sedikit melenceng atau terpleset, kita cepat-cepat pegangan. Orang Jawa bilang gandoli Tuhan. Kita mulai pegangan Tuhan, kita pegangan erat-erat sama Tuhan untuk dipimpin dan diberikan kekuatan supaya tidak sampai jatuh tersungkur, tidak bisa bangun lagi. Jadi saya percaya kalau orang menaruh hati sepenuhnya kepada Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik di hadapan Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan harus mempersiapkan knowledge-nya, pengetahuan, dia harus sekolah, paling minimal juga sekolah. Kalau enggak sekolah juga harus belajar secara pribadi. Dia harus dimentorin oleh guru rohani yang benar-benar memiliki pengalaman dengan Tuhan, supaya hidupnya enggak ngawur, enggak sesat. Kalau berdiri sendiri malah ngawur dan sesat seringkali. Makanya kita perlu dimentorin oleh guru-guru rohani yang mengarahkan kita untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan harus mati daging, pikul salib, sangkal diri. Baru selanjutnya memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini memiliki kedalaman dengan Tuhan, hubungannya dalam dengan Tuhan, bisa menaklukkan keinginan daging dan hawa nafsunya. Dia akan menjadi orang yang dipakai dan diurapin Tuhan. Tuhan itu sebenarnya rindu memakai kita melebihi kerinduan kita sendiri. Tuhan ingin melimpahi kekuatan dan kuasa. Tapi seringkali Tuhan tidak dapatin orang yang bisa dipercaya di hadapannya. Malah kita hidupnya sembarangan, serampangan, dan ngawur. Tapi kalau kita ini bisa didapatin dan dipercaya Tuhan untuk dilimpahi kekuatan dan kuasa, kita akan jadi hamba Tuhan yang diurapi dengan dahsyat. Tuhan ingin hidup kita memiliki pengaruh dan mempengaruhi banyak orang kepada Kristus. Bapak Ibu, seorang yang mau melayani Tuhan, dia harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Penuhi hidupmu sepenuhnya ditaruh di hadapan Tuhan, supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berjalan dalam ketetapan Tuhan, dan hidup menyenangkan Tuhan. Dan saya berdoa kita sama-sama terus belajar mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, mempengaruhi banyak orang kepada Kristus. Kalau kita bergaul dengan Tuhan,
Lama-lama urapan Tuhan itu nempel kepada kita. Ibu ingat tentang Musa ketika bergaul dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Tiba-tiba dia turun menemui orang Israel nggak tahan karena ngelihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, nempel hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kita bercakap-cakap, kita ngobrol, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Urapan yang sama yang diterima Musa akan nempel kepada kita. Kemuliaan Tuhan itu nempel kepada kita. Memang Tuhan tidak akan membagikan kemuliaan, tapi kemuliaan Tuhan nempel. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu nyata. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, ada otoritas dan kuasanya. Kalau hidupmu ingin punya otoritas dan kuasa, ya nempel sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Hidupmu ingin berkemenangan, ya bergaul sama Tuhan. Yang kita kejar bukan hanya sekedar yang materi, yang sifatnya duniawi. Kita harus belajar mengejar kekekalan. Kita mengejar kemuliaan. Kita harus mengejar urapan. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin hari maksimal di hadapan Tuhan. Semakin bisa dipercaya. Kita gunakan dengan sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Kita pakai secara efektif. Hidup kita tidak ada waktu yang sia-sia. Hidup kita tidak ada yang kita buang percuma. Hidup kita semakin hari semakin diurapin Tuhan, semakin memiliki otoritas dan kuasa, semakin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita tidak hanya fokus pada sifatnya yang duniawi, kita mengejar hati Tuhan. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Dan hidup kita semakin dibawa masuk dalam level kedalaman dengan Tuhan. Memiliki dampak dan otoritas. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Kuncinya itu menerima kuasa ini. Kuasa ini untuk memberitakan Injil, memiliki otoritas. Kita tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kita akan ngusir setan-setan karena nama Yesus. Ini janji Tuhan kok. Ini janji Tuhan bukan hanya untuk pendeta. Ini janji Tuhan untuk setiap orang percaya. Bayangin, kalau setiap orang percaya mengalami kayak begini nih, hidupnya akan jadi dampak besar. Pekerjaan setan akan dijungkir balikkan. Nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Kita sebagai orang percaya harus masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebelum saya Pak Ibu kenal seperti ini, bertahun-tahun saya kerjaannya doa dan puasa. Bertahun-tahun. Sejak lahir baru, sejak saya ikut training sekolah Alkitab, dimuridkan, diajarin, terus saya tiap hari kerjaannya doa dan puasa. Saya lakukan setiap hari. Itu bertahun-tahun. Saya sudah melayani dari tahun 97 sampai hari ini. Bapak Ibu kenal saya kan baru beberapa minggu ini, baru bulan ini, beberapa tahun ini kan. Bertahun-tahun yang lalu saya berjalan dengan Tuhan. Diproses, dibentuk, dipersiapkan. Saya nikmatin perjalanan saya dengan Tuhan. Saya nikmatin pendewasaan saya di dalam Kristus. Kematian daging saya. Saya bersyukur dikirim istri yang baik. Istri yang peka dengan Tuhan. Dikirim orang-orang di sekitar saya yang menopang, mendoakan. Hidup dalam pengurapan dan kepekaan secara ilahi. Itu yang memampukan saya setiap hari berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan tentunya kita harus memiliki pergaulan dengan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus, semua pelayanan yang kita kerjakan tidak akan memiliki dampak dan otoritas. Motivasi hati kita akan ngawur. Makanya loh, hamba Tuhan ini belum dimatikan dagingnya. Bisa motivasinya pingin terkenal, pingin dipuji orang, pingin hebat, pingin kaya, pingin masyhur, pingin diakuin orang, pingin kemewahan. Kalau saya di hamba Tuhan yang fokus seperti itu, udah lebih baik bertobat dahulu, jangan jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tuh hidupnya nggak mati daging, merasa paling benar sendiri sejagat raya dan yang lain disalah-salahin. Itu juga perlu dimatikan tuh keinginan dagingnya. Kalau jadi hamba Tuhan kerjaannya nyalain orang lain, kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba iblis. Karena iblis kerjanya ngadu domba. Hamba Tuhan itu memberitakan kebenaran, jadi dampak, menjadi wakil kerajaan Allah di muka bumi, memiliki otoritas dan kuasa dan pengurapan, sehingga kata-kata kita menjadi berkat bagi banyak orang dan mengubahkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Hidup kita akan semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita semakin hari semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan dunia, hidupmu semakin hari semakin menyerupai dunia. Kamu bergaul dengan setan, setiap hari kelakuanmu akan mirip setan. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, semakin hari Yesus semakin muncul karakternya melalui hidup kita. Kebenaran akan mengeluar dari hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan memancar. Karena nama Tuhan kita tinggikan dan muliakan. Amin. Belajar pikul salib mati daging. Persiapkan diri menjadi wadah yang besar.
dapatin hati kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Prepare, ada waktu persiapan kok. Nggak ada yang instan ikut Tuhan itu. Ada prosesnya, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Ujung dari hidup kita akan memiliki dampak dan otoritas. Ya, seorang pelayan Tuhan, mau worship leader, mau singer, apalagi pengkhotbah, apalagi gembala, berdoa minimal 3 jam di hadirat Tuhan. Matiin dagingmu di sana. Cara matiin daging kan di hadirat Tuhan. Menaklukkan pikiran kepada Kristus, kemauan kita pada Kristus, hawa nafsu kita kepada Kristus, roh, jiwa, dan tubuh kita taklukkan kepada firman. Bergerendam dalam hadirat Tuhan. Sembah dia. Kita berdiam diri dalam hadiratnya, menyenangkan, memuliakan namanya, mengagungkan dia. Saya percaya semakin hari dampak, kuasa, otoritas, dan urapan kita semakin besar. Amin. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin dibawa, hidup berkenan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Besok kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berjalan dalam pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman hidup dalam pengurapan Tuhan, hidup berjalan dalam hadirat Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.